Giveaway dengan total hadiah sebesar 100 juta rupiah buat teman-teman semuanya yang pingin ikutan. Caranya gampang sekali. Yang pertama teman-teman hanya perlu subscribe channel YouTube saya, nyalakan tombol lonceng, dan tonton video ini sampai habis. Deskripsikan isi video, sertakan akun Instagram kamu di dalam kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Arif Budiman Nasuko dan follow Instagram baleomall.com. Karena di setiap video saya kurang lebihnya ada 100 video, masing-masingnya ada giveaway sebesar 1 juta rupiah, dan totalnya ada kurang lebih sebesar 100 juta rupiah untuk teman-teman semuanya. So, pengumumannya akan saya bagikan di 1 hari setelah video saya tayang. Jadi buat teman-teman semua, saya tunggu komentarnya. Saya Steven dari Jakarta. Saat ini saya kerjaannya jualan online dengan omset 70 juta per bulan, mendapatkan profit 35 juta per bulan. Orang tua lo ngasih juga uang enggak, jajan? Kan papa udah nggak ada. Jadi mama kan maksudnya biaya hidup juga kadang saya yang tanggung gitu. Oh iya? Iya. Lah, harganya banting-bantingan. Harganya banting-bantingan. Iya, terus nggak terlalu laku lagi. Oke. Terus lo aktif lagi kapan? Corona. Baru ini ya? Iya, baru. Baru ini lo aktif lagi. Produk apa kalian yang lo jual? Sekarang kue. Kue? Itu buatan lo sendiri? Pacar. Lo sebelumnya kerja? Punya usaha. Usaha apa? Kontraktor interior. Oke. Jadi pas corona PSBB keluar tuh semua project berhenti, nggak ada yang boleh kerja. Karyawan nggak bisa kerja juga. Tapi kan mereka gaji lanjut. Terus juga kan kuliah belum punya laptop. Lo? Jadi juga kerjainnya dari handphone sama dari warnet. Oh iya? Kalau nggak kadang di tempat teman kan pinjam komputer gitu. Berarti lo dulu juga kayak gitu kan? Iya, tapi ya maksudnya itu kan hal kecil. Itu bukan perkara besar kalau kita di bisnis online. Kan langsung diajarin semua polanya. Kalau kita beneran terapin polanya itu nggak akan lama sekali. Saya sih 1 bulan udah langsung star seller dari toko yang udah mati dari nol. Oh iya? Iya, langsung star seller. Oke, kali ini saya kedatangan tamu spesial asal Jakarta, Steven, usia 27 tahun, di mana beliau merupakan salah satu member saya di Baleomall, dan beliau bisa menghasilkan omset sebesar 70 juta per bulan dan profit ataupun keuntungan kurang lebih sebesar 35 juta per bulan dari bisnis online. Welcome to my channel, brother Steven. Apa kabar? Baik. Wow. Lo usia 27 tahun udah married apa belum? Belum. Kenapa? Udah ada pacar? Udah. Udah ada ya? Iya. Oke, ini mungkin karena di tag nih nanyanya nih, makanya dibilang udah ada pacar. Cowok apa cewek pacarnya? Cewek dong. Ya bro, lo bisnis online udah berapa lama sih bro? Ini dari awal dulu waktu kuliah, pas zamannya Toko Bagus. Udah lama dong? Iya, tapi sempat vakum terus sih, vakum mulai gitu. Dari zaman Toko Bagus itu tahun 2000 berapa? 2000. Waktu kuliah sekitar 2011-2010. Wow. Baru belajar coba-coba. Terus abis itu selain dari situ lo pernah coba di mana lagi? Pokoknya pertama itu kan Toko Bagus. Terus udah Toko Bagus turun, sempat vakum. Terus nggak lama main lagi di zamannya Matahari Mall, Lazada. Lo sempat main di situ? Ya, tapi Tokped itu belum terlalu rame, nggak jalan, nggak terlalu jalan lah. Nah, terus nggak lama lagi baru berhenti. Terus sekarang main lagi semenjak berarti corona. Pakum berhenti. Kenapa nggak konsisten? Telat ngikutin perubahan. Oke. Oke, sebelum kita bahas nih lebih dalam tentang lo berbisnis online sampai lo bisa ngasilin 35 juta profit per bulan, gue mau nanya nih latar belakang lo sebelum bisnis online apa? Asal usul lo dari mana? Apakah dari planet Mars atau dari planet Jupiter? Waktu kuliah baru mulai sih ya memang cuma buat biaya hidup aja. Biaya hidup? Jadi buat maksudnya uang kuliah, uang pacaran gitu, uang makan sehari-hari. Uang kuliah lo bayar sendiri apa gimana? Waktu itu kuliah ada beasiswa sih, jadi biayanya juga cuman kayak ya biaya sehari-hari aja gitu. Berarti lo pinter ya? Enggak lah. Jurusan apa lo kuliah? Ekonomi. Oke, ekonomi apa? Manajemen ya. Oke. Nah, berarti ya sebenarnya lo bisnis online itu awalnya cuma hanya untuk iseng-iseng.
Ya iseng-iseng, tapi juga memang jalan sih. Maksudnya ketutup biaya hidup. Ketutup ya untuk biaya nongkrong ya, Iya, paling dulu ketutup. ya gitu ya. Foya-foya gitu. Poya-poya cuy. Untuk biaya pacaran ya, Iya. biaya dugem gitu. Iya. Soalnya di Jakarta hidupnya keras bro. Oke, berarti sebenarnya lo nggak ada kesulitan dalam finansial juga? Kesulitan ya dulu ketutup sih dari online. Dari Soalnya kan penghasilan kalau online berhasil kan gede lumayan. orang tua lo ngasih juga uang Enggak, jajan? kan papa udah nggak ada. Jadi Oh iya? mama kan maksudnya biaya hidup juga kadang saya yang tanggung gitu. Oh iya? Iya, Lah, oh iya, lo kuliah pakai beasiswa ya? iya. Jadi Berarti- nggak ada biaya lain lagi. Lo berapa bersaudara? Berdua. Adik? Ya ada adik. Satu. Berarti lo paling besar? Iya. Oke. Bokap lo Udah meninggal. usia? Waktu lo kapan? Waktu lulus sekolah. Mau SMA? kuliah. Iya, sebelum kuliah lah, lagi libur-liburnya. Oke. Nah jadi sekarang yang ngebiayain keluarga lo siapa? Lo? Kalau sekarang udah full iya bayar. Tapi kalau zaman kuliah itu mama masih jualan makan. Jadi ya masih bayar sendiri buat pakai sendiri doang gitu. Gak sampai nyetor-nyetor buat rumah. Oke. Ya berarti karena bisa dibilang sih karena bokap lo nggak ada juga, terus lo kuliah juga, walaupun ya pakai beasiswa tapi lo butuh kebutuhan misalnya entah beli ini itu, makanya lo coba Ya. bisnis Hobi online. juga sih ngotak-ngatik bisnis online gitu. Lo suka komputer? Dapat income online tuh dulu suka cari-cari cara gitu. Dulu lo bisa ngasilin berapa sih pada zaman itu dari Dulu bisnis online? zaman toko bagus itu bisa dapat 30 jutaan tapi bagi sama temen berdua. Oh, berdua ngerjainnya. Iya berdua. Jadi kayak nomor BBM-nya ada 2 dulu kan pakai BlackBerry. Nah zaman dulu itu lo mainnya gimana sih caranya? Mainnya zaman toko bagus tuh kan dulu kita ngiklan itu timpa-timpaan. Oke. Kita bayar 50.000, kita halaman pertama Iya. ada orang iklan lagi kita tiban lagi gitu. Kayak mirip seperti kayak OLX. OLX sekarang kan random. Random Kalau ya? zaman dulu enggak, zaman dulu urutan. Ya jadi nggak ada algoritma Ya, misalnya ada 8, kita bayar 8, kita langsung 8. Orang tambah 1 kita bayar 8 lagi. Jadi halaman pertama kita semua gitu. Oke. Zaman Berarti zaman dulu tuh kuat-kuatan di modal kali ya? Iya. Kuat-kuatan di modal sama tinggal riset di Terus juga produk nggak ada aja. persaingan, iya nggak ada persaingan. Kan Kecil ya? Masih jarang banget yang kenal online. Oke. Tokopedia belum ada, Shopee apalagi. Oke. Terus lo bisa masuk marketplace itu di tahun kapan? Pokoknya dari toko bagus itu kan sempat vakum dulu, Iya. terus kan buka toko lagi. Pas buka toko lagi, pertama di Instagram. Main Instagram. Main Instagram, terus dari Instagram diajakin teman main Lazada. Nah dari Lazada tuh dikontak orang terus tuh, dikontak orang Shopee, dikontak Matahari Mall, Blibli, waktu itu Rakuten. Ya. Nah ya udah dari situ baru aktif lagi ada Tokped. Terus Shopee itu baru launching. Baru launching Baru berarti buka tahun 2015. 15 apa 14 gitu ya. Iya, baru mulai di Indonesia. Itu lo dikontekin. Iya, di-uploadin produknya kayak gitu. Nah, dari situ lo main sampai sekarang. Enggak, vakum juga. Sempat vakum lagi. Karena produknya nggak ngikutin zaman. Main produk apa pada waktu itu? Snack import. Snack import. Iya, snack Lo import. ada kenal jasa import atau lo pakai jasa forwarder? Pertama kan beli sama orang sini. Oke. Terus nggak lama lihat dari logo di belakangnya kan ada kayak nama PT-nya. Ya. Terus kita googling aja, kita email-email. Kontak langsung Iya, sama tapi supplier. pertama ya? nekatnya ke Singapura, beli langsung bawa pulang. Oh, berarti dikit-dikit. lo naik pesawat? Iya, ke pas Singapura, kalian liburan, iya kan? Terus sekalian bawa liburan, koper, terus, iya. terus lo masukin dalam koper ya Iya, produknya? tapi kan nggak banyak. Iya, itu sih bisa. Terus dari situ kenal orang sana ya baru ngimpor. Oke. Berarti barang lo dulunya tuh adalah import ya, bisa dibilang Iya, ya. tapi Snack. dari situ nggak lama berkembang banyak orang ngimpor lagi. Pemain-pemain besar tuh ngimpor. Oke. Jadi saya cuman ngambil. Oh, Dari oke. ngimpor jadi ngambil. Karena cash flow-nya kan berat kalau ngimpor kan lama banget. Sebulan di jalan gitu. Iya, karena menggunakan kapal laut ya. Iya, Oke. Nah, terus sempat vakum lagi dari snack itu. vakum lagi. Alasannya tadi karena Harganya banting-bantingan. harganya Iya, banting-bantingan. terus nggak terlalu laku lagi. Oke. Terus lo aktif lagi kapan? Corona. Baru ini ya. Iya, baru.
baru ini lo aktif lagi. Produk apa kalian yang lo jual? Sekarang kue. Kue, itu Iya. buatan lo sendiri? Pacar. Berarti pacar lo jago masak dong? Enggak, jadi hobi aja kan, terus kalian dijalanin gitu. Tadinya pengen jualan jam lagi. Oh, sempet jual jam tangan? Waktu toko bagus kan jual jam. Oh, dulu Zaman banget. awal, iya, Yang dulu awal banget itu lo waktu main kuliah. jam tangan itu lo ambilnya dari mana? Dari Jakarta, beli sama kayak grosiran gitu, sama importir. Ya. Tapi kan sebenarnya gini, lo kan udah tahu nih impor juga lo tahu sebenarnya ya. Terus abis itu lo tahu juga nih, sekarang udah tau lah gimana cara main di marketplace. Iya. Kenapa lo milihnya produk makanan, cake? Alasan lo apa? Aku pingin tahu banget nih. Kemarin pokoknya jualan online kan kepepet. Maksudnya gara-gara pas corona kan kerjaan saya mati total gitu, nggak ada yang bisa dikerjain, income nggak masuk. Lo sebelumnya kerja? Punya usaha. Usaha apa? Kontraktor interior. Oke. Jadi pas corona PSBB keluar tuh semua project berhenti, nggak ada yang boleh kerja, karyawan nggak bisa kerja juga. Tapi kan mereka gaji lanjut. Ya mau nggak mau kita harus tetap jadi bayar gaji. kita dari rumah ya kita lihat-lihat aja, baru ketemu channelnya Bong Avan, baru dari situ kenal Mas, baru join Baleo Mall. Akhirnya join Baleo Mall ya. Nah, produknya cake yang lo rasain ini, penjualan untuk cake itu gimana di marketplace? Rame sih. Sekarang kan jualannya juga paling mahal. Maksudnya di kategori dengan keyword yang saya mainin itu, halaman itu saya paling mahal. Harganya? Iya, kalau misalnya mau jual lebih murah lagi ya bakal lebih banyak lagi. Cuma berhubung bikin sendiri. Dengan harga yang lebih mahal aja laku ya? Iya, tapi mungkin kita ngomongnya lakunya biasa aja gitu ya. Kalau mau dibanting harga ya jauh. Tapi kalau cake ya, makanan itu kan soal taste ya. Iya. Kita bilang kan taste rasa kan. Rasa itu kan nggak bisa dibohongi bro. Iya. Aku aja kalau makan jujur ya, mau mahal, aku bukan pandang murah atau mahal, tapi mahal sekalipun, kalau memang makanannya enak gitu, aku ya nggak peduli gitu. Dan itu kelebihan dari makanan, apalagi lo brand sendiri kan, buat sendiri ya. Iya. Oke. Nah, kedepannya lo ada rencana mau rubah produk atau lo bertahan di produk ini, atau lo mau vakum lagi? Enggak, sekarang jadi posisinya kan saya kan gabung Baleo Mall tuh baru sebulan. Jadi ilmunya tuh kan banyak banget. Kita lagi praktekin yang baru, saya lagi stop semua iklan. Terus kita lagi bikin produk umpan. Oke. Ya, jadi lagi develop produk. Ini lagi buat produk umpan, Ya, tapi produknya itu cake juga. Cake juga, tapi yang murah. Maksudnya buat pancingan aja gitu. Oke. Jadi semua iklan stop dulu biar fokus. Oke. Nah, bro, gue mau nanya nih, menurut lo potensi bisnis online yang lo lihat kedepannya seperti apa sih di Indonesia? Pasti masih gede banget, soalnya orang tuh sekarang belanja online kayak nggak mikir ya. klik beli gitu. Apalagi COD, bayarnya di rumah, kurir yang tagihin, nggak usah kita pusing gitu. Iya bener sih. Jadi menurut lo, zaman dulu kan orang transfer ada yang lupa, ada yang alasan ini itu kelupaan. Sekarang ada COD, tinggal klik. Jadi nggak ada alasan dia untuk lupa ya sebenarnya. Nggak ada sih. Apalagi corona lewat, yang bertahan online aja. Iya sih. Iya, banyak banget kan bisnis yang tumbang. Banyak banget sih. Bahkan ini ya lo mungkin salah satu orang yang memikirkan karyawan lo di apa tadi, interior ya. Iya. Di interior, kontraktor interior lo. Tapi banyak juga perusahaan yang nggak sanggup bro. Iya. Karena corona akhirnya lowongan kerja itu kemarin itu sempat 2, sekian juta kalau nggak aku salah, yaitu di PHK akibat dari corona kan. Dan ternyata memang ketika stay di rumah itu aku ngerasa percepatan bisnis 4.0. Jadi orang memang belanjanya semua dari online. Iya, bener. Aku aja belanja sampai daging juga online. Bener itu. Nah aku pesan rendang nih, pesannya dari online gitu. Iya. Jadi ya aku ngerasa ya memang ini percepatan sih. Jadi lihat sih memang kedepannya ini akan menjadi suatu habit ataupun kebiasaan orang. Jadi dia akan belanja di online itu sih. Jadi selain itu juga lebih praktis kan, lebih fleksibel. Kita bisa pilihan lebih banyak kan. Itu sih. Nah terus abis itu sebenarnya kan di luar sana banyak nih yang ingin memulai bisnis online. Iya. Tapi banyak orang yang ngerasa gaptek,
Terus ada yang ngerasa apa aku bisa gitu kan, atau ada yang merasa aku nggak punya uang untuk join, aku juga mungkin nggak punya laptop segala macam. Ya banyak lah berbagai alasan gitu kan. Menurut lo gimana? Kalau soal gaptek sih sebenarnya kan kalau kita mau pasti bisa. Soalnya kan itu aplikasi semua kan bahasa Indonesia. Iya, Shopee, Tokped kan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, Mandarin gitu. Jadi kalau mau coba ya pasti bisa kan, tinggal baca doang. Sebenarnya tinggal kita aja lebih teliti baca ya. Iya, betul. Dan tutorial gratis juga banyak sebenarnya kan di YouTube. Makanya kan bisa sampai sini ya dari YouTube. Ya itu sih sebenarnya, tapi makanya kadang aku heran juga ya. Ada kemarin aku wawancara tuh kan orang, dia nggak punya laptop, dia nggak punya laptop gitu kan. Terus saking inginnya belajar bisnis online, dia sampai ke warnet. Jadi dia belajarnya dari warnet, ngerjainnya di warnet satu hari sampai dia bisa ngasilkan. Akhirnya dia beli laptop. Nah, menurut aku sih, ya nggak tahu nih apa pendapat sama lo ya. Menurut aku sih sebenarnya nggak ada alasan sih di zaman sekarang ini ya, semua serba instan dan praktis, semua bisa didapat, ilmu bisa didapat, warnet di mana-mana gitu kan. Nggak ada alasan sih sebenarnya kalau kita nggak bisa belajar. Menurut lo? Iya, memang nggak ada. Soalnya dulu zaman toko bagus juga kan kuliah belum punya laptop. Lo? Jadi juga kerjainnya dari handphone sama dari warnet. Oh iya? Kalau nggak kadang di tempat teman kan pinjam komputer gitu. Berarti lo dulu juga kayak gitu kan? Iya, tapi ya maksudnya itu kan hal kecil. Itu bukan perkara besar kalau kita di bisnis online. Jadi sebenarnya apalagi alasannya cuma seperti itu ya? Iya, kita kan punya handphone udah cukup. Kira-kira nih, aku ada pertanyaan nih. Kalau seandainya orang di dalam mau memulai bisnis online nih, tapi modalnya mungkin dia punya modal tapi terbatas gitu kan. Kira-kira lo punya tips nggak untuk orang tersebut? Kalau gabung di Baleo Mall sih kan maksudnya dapat orderan baru ngorder ke Baleo Mall. Jadi kamu nggak perlu nyetok barang apapun, langsung aja sih. Maksudnya tinggal gabung, belajar, coba praktekin, itu udah pasti jalan. Kalau saya sendiri dulu waktu orderan rame, itu kan kita mesti nalangin duit. Jadi ya, nah itu kan modal tuh. Iya, nah waktu itu sempat masalahnya itu di manajemen duit sih. Manajemen keuangan jadi ya. Harus rapi lah. Maksudnya kalau kita gesek, misalnya kita pinjam orang duit terus kita belanja, ya kita jangan habisin duit lebih dari profit. Oke. Pokoknya dijaga gitu buat muter. Uang untuk putarannya. Iya. Nah, lo kalau misalnya nih uang putarannya dijaga tapi uangnya pas-pasan, misalnya dia punya uang pas-pasan, lo punya tips nggak kira-kira? Kalau saya sih dulu waktu nggak ada gitu ya kita gesek kredit card, jadi gesek tunai, habis itu duitnya kita pakai buat belanja. Kalau zaman sekarang malah lebih gampang lagi, karena zaman dulu itu Tokopedia segala macem itu fee kredit cardnya gede banget. Oh iya. Ya, kalau sekarang misalnya kan dropship terus punya kredit card, ya kita belanja ke supplier tuh pakai kredit card. Oke. Kan nggak kena fee, kadang cuma 1% atau free-nya. Berarti lo sebenarnya manfaatin kredit card ini untuk lo putar kan? Iya. Bukan untuk lo konsumtif. Enggak. Berarti kan untuk itu ya? Iya. Ya sih, bener sih. Sebenarnya ada beberapa referensi sih yang bisa dilakukan teman-teman kalau misalnya nih ketika dia orderannya banyak gitu ya, dropship. Iya. Tapi nggak ada, modalnya terbatas atau uangnya terbatas. Mungkin bisa kredit card atau mungkin teman-teman bisa cari investor kan gitu ya. Sama marketplace kan sekarang ngasih pinjaman. Nah, itu ada Tokopedia Pay Later dulu ya. Shopee Pay Later. Tokopedia juga ada kayak semacam investor gitu, program kita tinggal ngajuin, nanti dia evaluasi kita. Oh iya. Omset. Nanti dia kirimin kita duit langsung. Oh, pinjaman ya, dari pinjaman toko. Ya, pinjaman toko juga ada. Terus abis itu investor, ya itu teman-teman bisa lakukan. Bahkan gini sih, aku ada satu tips sih, aku ada satu trik yang aku tahu. Tahu aku laku nggak? Iya, sama kayak gitu juga. Nah, aku laku itu sebenarnya bisa dipakai sama satu lagi Kredipo kan. Iya. Ya, jadi kan aku laku itu bisa kita pakai. Jadi kalau memang ini ya ini aku sih sebenarnya tips ya ataupun saran yang terbatas banget modalnya, sebenarnya kalau uangnya dipakai untuk mutar dropship sih ya mau gimana lagi kalau kamu memang nggak punya investor kan. Kalau gitu. ada orderan bisa aku lakuin dulu. Iya, jadi pakai aku laku, pesan ke supplier gitu. Nanti nggak ada modal, terima lunasin. Iya, dibalikin gitu. Jadi sebenarnya baik itu modal, ilmu ya, terus nggak keterbatasan alat ya seperti komputer atau jaringan, itu sebenarnya nggak jadi alasan juga ya kalau kita bilang ya. Oke, bro, lo kan ini baru mulai nih
baru mulai lagi ya. Berapa lama sih proses lo bisa menghasilkan ketika lo baru mulai lagi dari bisnis online? Sebenarnya kuncinya sih di pola ya. Begitu gabung Baleo Mall kan langsung diajarin semua polanya. Kalau kita beneran terapin polanya itu nggak akan lama sekali. Saya sih 1 bulan udah langsung star seller dari toko yang udah mati dari nol. Oh iya? Iya, langsung star seller. Jadi toko lama ini sebenarnya? Yang 2015 itu yang zaman Shopee. Yang lo jual produk import? Snack import. Tapi kan waktu itu SKU udah kita arsip semua. Terus kan baru mulai lagi semenjak corona. Oke, nah langsung star seller sih. Itu langsung star seller ya? Iya, langsung star seller. Lo aplikasikannya? Iya, dari Baleo Mall. Oke, bro. Last question nih, pertanyaan terakhir dari aku. Lo masih baru banget nih join, tapi gue mau nanya kira-kira value atau impact atau manfaat apa sih yang lo dapat ketika lo bergabung ataupun join di dalam kelas bisnis online Baleo Mall? Biasanya sih teman kan juga banyak yang ngomong waktu mau bisnis online bingung tuh mau jual apa. Nah, di Baleo Mall itu kita produk tuh udah dikasih semua. Maksudnya kita bisa pilih kita mau jual apa, kita tinggal copy. Terus gimana cara biar lakunya, gimana promosinya, iklannya, itu semua tuh ada videonya di dalam member area. Jadi buat yang belum daftar sih mendingan langsung gabung aja di Baleo Mall, soalnya ilmu yang didapat di sana itu sih udah benar-benar impactnya tuh besar banget sih buat saya, sampai penghasilan saya dari kontraktor itu bisa ke saing gitu dari jualan online. Oh iya? Iya. Oke bro, thank you banget bro. Oke, ya. Sebelumnya terima kasih Bro Steven. Ya, buat teman-teman semua yang ingin gabung ataupun join di dalam kelas bisnis online Baleo Mall, langsung aja klik di link deskripsi di bawah ya. Buat teman-teman langsung klik link dan langsung bergabung. Jika teman-teman bergabung, saya siap untuk membantu teman-teman ya, untuk kita sama-sama sukses dalam bisnis online. Dan bukan hanya saya yang siap membantu teman-teman. Ya, ada juga nanti Mas Steven yang siap membantu teman-teman, dan ada Bong Avan, ada juga Mas Arli Kurnia yang siap membantu. Bahkan bukan hanya kami, tapi ada teman-teman lain yang sudah sukses, yang sudah berhasil di bisnis online. Mereka siap membantu teman-teman ketika teman-teman bergabung di dalam baleomall.com. Ya. Oke, thank you sekali lagi, Bro. Iya, sama-sama. Sukses kedepannya, mudah-mudahan karyawan lo nambah. Iya. Dan mudah-mudahan tutup. Apanya? Kontraktornya tutup, jadi main online. Jangan dong bro, kalau bisa kontraktor lo jalan, bisnis online lo jalan, terus omset lo makin banyak, ya, amin. Dan buat teman-teman semua, ya, saya doakan teman-teman semua sukses juga, berhasil, ya, sehat selalu. Sampai ketemu lagi di next video bersama saya Arif Budi Manasuko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.